Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitri Hairina dan juga rekan saya Gabriela Erliana Permana Putri dari kelas AK1F. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sistem pesanan penjualan. Jadi apa sih itu sistem pesanan penjualan? Jadi sistem pesanan penjualan adalah, di sini kami akan mengulas beberapa hal yang akan kita bahas di video ini, yaitu ada 4 hal. Yang pertama ada pengertian siklus pesanan penjualan atau juga disebut dengan siklus pendapatan, karena di sini kami mengambil sumber dari https://sis.binus.ac.id. Yang kedua yaitu prosedur sistem, yang ketiga yaitu flowchart, yang keempat yaitu sistem pengendalian. Untuk yang pertama yaitu mengenai siklus pendapatan, di mana siklus pendapatan adalah pertukaran langsung dari produk ke akhir dan jasa menjadi kas dalam satu kali transaksi antara penjual dan juga pembeli. Jadi suatu rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berulang dengan menyediakan barang dan juga jasa ke para pelanggan dan juga menagih kas sebagai pembayaran dari penjualan-penjualan tersebut. Untuk yang kedua yaitu tujuan dari siklus pendapatan, di mana ada 8 tujuan dari mencatat order penjualan sampai dengan mengamankan kas sampai didepositokan. Jadi ada berbagai tujuan dari siklus pendapatan tersebut. Selanjutnya yaitu aktivitas dari siklus pendapatan, di mana yang pertama ada pertukaran barang dan jasa menjadi kas, ada juga pemrosesan penjualan secara kredit. Itu ada 2, ada pertukaran fisik barang atau jasa dan juga pengelolaan piutang. Yang ketiga ada siklus pendapatan, dan yang keempat ada DFD, di mana DFD itu memberikan tinjauan umum mengenai aktivitas logis yang membentuk sistem pemrosesan pesanan penjualan. Untuk selanjutnya yaitu prosedur sistem, di mana pemrosesan pesanan penjualan itu dimulai dari yang pertama pelanggan menghubungi perusahaan sampai dengan secara berkala proses penagihan, piutang dagang, dan pengendalian persediaan, mengirim intisar informasi ke proses buku besar umum. Jadi teman-teman bisa membaca di slide untuk pemrosesan pesanan penjualan itu seperti apa. Nah, ini adalah untuk order entry-nya dari customer order, enter order, create order, sales order, sama order database, di mana di sini itu ada sistem yang terkomputerisasi atau secara online. Jadi customer order, enter ordernya itu secara online, create order sama sales order. Di sini ada order entry, ada juga untuk kreditnya itu seperti apa. Terus ada juga finish good, di mana ini barang telah terselesaikan, dan itu ada prepare picking list, ada picking list, pick order, ada delivery process, picking list with goods, sama inventory database-nya. Untuk yang gambar tabung ini, itu tuh mengartikan buat penyimpanan data atau disknya tuh secara online gitu. Jadi proses ini tuh dilakukan secara online atau secara sistem atau komputerisasi. Ada di bagian shipping. Selanjutnya di bagian billing, ada juga prepare invoice atau prepare kartu invoice-nya. Dan di sini untuk journal entry-nya itu atau journal voucher-nya dimasukkan ke dalam general ledger atau buku besar, dan juga invoice-nya itu diberikan kepada customer. Selanjutnya ada proses manual urutan aktivitas sistem pemrosesan penjualan. Di sini ada 8. Yang pertama ada departemen penjualan, di mana departemen penjualan ini menerima pesanan dari pelanggan, yang kemudian file pemesanan dari pelanggan tersebut diurutkan berdasarkan abjad nama pelanggan. Selanjutnya ada departemen kredit untuk memverifikasi kelayakan kredit untuk pelanggan. Selanjutnya ada prosedur gudang. Di sini petugas gudang itu menentukan untuk keluar masuknya barang dan memutuskan. Yang keempat ada departemen pengiriman. Di sini tugasnya itu untuk mengirimkan barang yang telah dipesan pelanggan kepada pelanggan, dan kemudian akan ditagihkan setelah proses pengiriman barang dilaksanakan oleh departemen penagihan. Yang keenam ada departemen pengendalian persediaan. Departemen pengendalian persediaan ini memiliki record atau catatan mengenai barang persediaan, seperti keluar masuknya barang persediaan. Yang ketujuh ada departemen piutang.
itu membukukan dari salinan buku besar pesanan penjualan ke buku besar pembantu piutang dagang. Yang ke-8, itu Departemen Buku Besar Umum yang menerima voucher dari Departemen Penagihan dan Pengendalian Persediaan. Nah, selanjutnya di sini ada prosedur back order, di mana pemesanan dari pelanggan yang belum terpenuhi itu harus dipenuhi sebelum proses penjualan baru diproses. Jadi kayak harus dituntaskan terlebih dahulu yang sebelumnya baru memproses barang selanjutnya gitu. Lalu ada sistem penerimaan kas, di mana cek dikirim ke kasir, lalu cek yang terima kasir tersebut dicatat ke jurnal penerimaan kas, lalu disetorkan ke bank. Kemudian, permintaan pembayaran digunakan Departemen Piutang Dagang untuk mengurangi saldo pelanggan. Nah, Departemen Penerimaan Kas dan Piutang Dagang itu mengirimkan rangkuman informasi ke Departemen Buku Besar. Selanjutnya, ada pengendalian siklus pendapatan. Di sini ada 6. Yang pertama ada otorisasi transaksi, pemisahan tugas, supervisi, catatan akuntansi, pengendalian akses, verifikasi independen.